Saudara yang saya kasihi, hari ini kita bersama-sama melihat 1 Samuel pasal 1 ayat 3. Dimulai dengan kisah yang kita tahu bahwa terjadinya pergumulan dalam sebuah rumah tangga yang sangat membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberikan kita melihat sebuah kisah keluarga yang melayani Tuhan. Saya bacakan dulu kita 1 Samuel pasal 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, kita tahu Elkana bersama dengan keluarganya selalu setiap tahun pergi ke Silo, ya, disebut dengan rumah Tuhan. Dan di sana dia menyembah, mencari Tuhan. Di situ kita tahu yang melayani adalah kedua anak Eli dikatakan, Hofni dan Pinehas. Nah, saudara, di 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 23 kita lihat dulu bagaimana profil keluarga Eli, yaitu kedua anak yang melayani, ya, yang dikatakan tadi Hofni dan Pinehas, ya, yang melayani di sana bersama dengan papanya, yaitu Imam Eli. Nah, Imam Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu." Jadi saudara, Hofni dan Pinehas sudah melakukan perbuatan jahat, sudah terjadi, dan itulah sebabnya Elia mendengar hal itu. Dan yang mereka perbuat itu diketahui bukan hanya Imam Eli, didengar, diketahui oleh seluruh umat Israel, saudara. Dan saudara, kita tahu bahwa Eli berarti bagian dari yang mendengar itu dan tahu akan hal itu. Dan Imam Eli mengetahui hal yang bukan sembarangan, bukan sepele. Dan yang diketahui oleh umat Israel bukan hal yang biasa-biasa. Itu adalah perbuatan dosa langsung di depan, di pintu kemah pertemuan, di dalam pelayanan, di dalam yang dinamakan sebuah kekudusan Tuhan di hadapan pelayanan. Yang saudara, yang terjadi adalah sebuah pelayanan yang seharusnya mengajarkan tentang kekudusan Tuhan, justru Hofni Pinehas melanggar kekudusan Tuhan. Sebuah pelayanan yang harus mempertontonkan tentang kesucian Tuhan, justru mereka menjadi pemimpin yang melanggar kesucian Tuhan. Dan saudara, ini adalah perbuatan yang tidak main-main. Inilah sebuah pelanggaran yang sangat besar. Nah, apa yang terjadi di 1 Samuel pasal 2 ayat 24 dan 25, papanya bilang ke anaknya begini, "Jangan begitu anak-anakku." Dia sudah mendengar, dia sudah tahu anaknya berbuat begitu, seluruh umat sudah tahu, dan anaknya jelas tidak membantah, tahu akan hal itu. Yang dikatakan oleh seorang ayah yang tahu anaknya melanggar kesucian kekudusan Tuhan, yang tahu perbuatan yang sedemikian melanggar, jadi pemimpin yang tidak memberi contoh. Saudara, dia berkata, "Jangan begitu anak-anakku." Jangan begitu, jangan begitu. Saudara, bukannya jangan begitu, tidak boleh begitu. Dan bukannya tidak boleh begitu, sebagai ayah, dia harus tahu bahwa keimaman jabatan itu bahkan tidak layak, tidak boleh lagi dijabat. Kecuali bertobat, saudara. Kecuali mereka mentahirkan diri. Dan mereka tidak mengulangi. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki penghakiman diberikan. Tuhan memberikan jalan pertobatan. Maka teguran, disiplin, itu untuk perbaikan. Untuk pertobatan. Bukan disiplin untuk menjatuhkan. Tuhan selalu memberi peluang untuk mengangkat kembali. Tapi kalau tidak bertobat, berbeda. Nah, kita tahu Hofni dan Pinehas tidak bertobat. Nah, Imam Eli berkata, Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi lihat saudara, karena dia pemimpin,
Bukan hanya dia yang jatuh, menyebabkan seluruh umat jatuh. Dan jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi pelantara baginya? Nah, kalimat ini mengingatkan saya dan saudara betapa bersyukurnya kita. Bahwa hari ini dalam kelemahan kita yang masih bisa berdosa. Jujur saudara, saya mau bertanya, kita masih bisa berdosa nggak saudara? Masih bisa, saya percaya Tuhan, bisa jatuh. Tapi bukan hidup dalam dosa. Ingat saudara, jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa berbeda. Nah saudara, jangan hidup dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, terjatuh tidak sengaja, kita tidak mau, kita ada pelantara. Ingat, kemarin kita baru melewati Paskah, bahwa kita punya Yesus Kristus yang menjadi pelantara kita. Tetapi bukan berarti itu garansi untuk berbuat dosa. Bahwa Yesus menjadi pelantara kita, itu berarti kita bersyukur dalam kelemahan, ketidakmampuan kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita punya pelantara yang mendamaikan kita. Dan saudara, bahwa itu bukan berarti garansi tiket untuk terus berbuat dosa. Justru itu untuk membuat kita introspeksi, menyadari bahwa kita yang lemah harus hidup sungguh-sungguh bersyukur. Sudah ada yang mendamaikan kita dengan Bapa. Nah, kalimat Imam Eli ini biarlah menjadi pengajaran buat kita. Tetapi hal ini kita lanjut melihat di ayat 25. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Maka saudara, saya katakan, Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, tidak bertobat. Karena mereka nggak mendengar perkataan ayahnya. Nah, ada kalimat dikatakan sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara, bukan berarti Tuhan jahat. Bukan Tuhan merancangkan rancangan jahat. Bukan berarti Tuhan menginginkan kematian orang fasik. Kalimat bahasa Indonesia ini yang tepat adalah karena terjadi namanya pembiaran. Saudara hati-hati, pembiaran Tuhan begini. Kita kalau minta sesuatu Tuhan tidak izinkan, kita terus merengek, kita terus memaksa, terjadi yang namanya ya udah silakan. Tuhan nggak setuju, tapi kalau kita terus memaksa, silakan, kita punya free will. Nah saudara hati-hati, kalau yang namanya terjadi pembiaran Tuhan, itu yang paling sedih. Anak-anak Tuhan ingat, kalau sampai di mana Tuhan melakukan yang namanya, ya udah terserah kamu. Nah itu pembiaran, terserah. Kamu maksa terus, kamu mau terus. Makanya saudara, di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Yesus berdoa taman Getsemani, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Karena kalau kita paksakan terus, bukan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan bilang, ya udah terserah, silakan. Dan saudara, maka anak-anak Eli tidak mau bertobat. Apa yang terjadi? Silakan, lanjutkan. Terus saja berbuat dosa. Tunggu waktunya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Makanya saya bersyukur kita boleh terus membangun kepekaan, cari Tuhan terus, bangun kepekaan rohani, peka sama suara Tuhan. Sebenarnya dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh hidup kita, kita sudah berkenan sama Tuhan belum? Koreksi hati terus di hadapan Tuhan. Saudara, dalam pelayanan kita sudah berkenan sama Tuhan belum? Karena Tuhan bisa menginterupsi dengan kejadian-kejadian untuk kita belajar bergantung sama Tuhan. Nah, yuk saya bandingkan Imam Eli sebagai papa dan Ayub sebagai papa. Ini dua model ayah yang kita coba komparasi, kita bandingkan. Kita bisa belajar apa dari situ? Kita perhatikan. Kalau di Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5 ada kisah seperti ini. Anak-anak Ayub yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Saudara, dalam hal pesta ini tidak diungkapkan bahwa itu dosa. Dan tidak diungkapkan apa yang mereka perbuat dalam pesta. Nggak ada. Cuma dibilang mereka biasa mengadakan pesta. Tentu artinya itu hal yang biasa di masa itu. Nah, selanjutnya kita baca. Setiap kali apabila hari-hari pesta sudah berlalu, hari-hari pesta sudah selesai, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Perhatikan, saya berikan satu penegasan di sini. Memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran
sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah saudara lihat, anak-anak mereka tidak dicatat bahwa berdosa, melakukan pesta itu udah biasa. Alkitab memulai bahwa mereka ada kegiatan seperti itu. Tapi bagaimana sikap dan tingkah laku Ayub sebagai seorang ayah? Beda dengan Eli. Eli memanggil, yang apa yang dia sudah dengar jelas nyata fakta ada berdosa. Cuma berkata-kata, tidak menguduskan anaknya, tidak memberikan disiplin rohani. Kalau Ayub memberikan sesuatu hal yang berbeda. Yuk kita lihat apa yang Ayub berikan. Satu, memanggil anak-anaknya dan menguduskannya. Saudara, ini tindakan yang luar biasa. Bahwa Ayub punya otoritas. Ayub punya waktu untuk anaknya juga. Ayub memberikan sebuah prioritas waktu untuk bersekutu dengan anaknya. Dan dalam otoritas dia panggil anaknya untuk berkumpul. Saudara, seorang tua tidak bisa mengabaikan apa yang dinamakan bersekutu dengan anak memanggil. Seperti Bapa di surga rindu memanggil kita. Saudara tahu, sebelum saudara rindu berjumpa dengan Bapa, mencari Tuhan dalam doa, dalam firman bersekutu, yang lebih dulu rindu bersekutu kita, Bapa di surga. Saudara, maka kita kalau teladani Bapa di surga, kita harus belajar yang namanya rindu untuk membuka pintu persekutuan itu dengan anak, saudara. Saudara tahu bahwa kalimat yang saya ucapkan ini berdasar dari tindakan Bapa, yang dimana anak-anak yang sudah diciptakan sudah meninggalkan Bapa. Orang dunia sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua jatuh dalam dosa, dan yang terjadi adalah kita semua terpisah dengan Bapa. Saya mau tanya, yang cari Bapa siapa? Gak ada. Yang cari Tuhan siapa? Gak ada. Kita sibuk cari uang, kita sibuk cari kesenangan dunia, kita sibuk karaoke waktu belum pandemi, kita sibuk berkumpul dengan teman. Dan bahkan waktu pandemi mungkin kita lebih sibuk naik sepeda dibanding sibuk cari Bapa. Padahal sudah anak Tuhan. Apalagi yang belum percaya Tuhan. Saudara, ketika dosa memisahkan Bapa dengan manusia, Bapa yang pertama utus anaknya cari manusia. Karena Bapa memberi tugas kepada anak mempersekutukan kembali Bapa dengan umat manusia. Jadi saudara, yang memanggil kita kembali kepada Bapa siapa? Tuhan. Tuhan yang memanggil kita kembali. Tuhanlah yang memberikan pengudusan. Maka tindakan Ayub ini secara kristologi, pusatnya saudara baca Ayub ini harus dengan konsep Kristus ditinggikan. Lihat dari kacamata salib. Jangan lihat dari arah bawah, lihat dari arah atas. Kalau lihat dari arah manusia, kita baca Alkitab ini, ayat ini lewat begitu saja saudara. Tapi hari ini saya ajak saudara lihat dari kacamata salib. Oh, tindakan Ayub ini sebenarnya sebuah nubuatan, sebuah isyarat, sebuah kandungan yang begitu luar biasa seperti tambang emas. Bahwa lewat ayat ini kita melihat kalimat ini bahwa iya ya, tindakan Ayub ini seperti tindakan Bapa di surga yang dimana memanggil dan menguduskan. Dia yang memanggil umat manusia kembali, berikan anaknya menguduskan. Nah saudara, maka saya percaya bahwa hari ini kita sebagai keluarga yang mendengar firman Tuhan, sebagai anak-anak, sebagai apapun, kita harus tahu saudara bahwa kita harus selalu menempatkan persekutuan dalam dan dengan Allah untuk keluarga kita. Saudara, saya bersyukur bahwa hari demi hari kita semakin bersama-sama mengajak teman-teman mendengar firman Tuhan. Kita broadcast firman Tuhan ini, kita share firman Tuhan ini, setiap kita terima, kita terus bagikan. Berarti kita sedang punya kepekaan melatih, mengasah diri untuk membawa orang bersekutu dalam firman, bersekutu dalam doa. Saudara, saya bacakan Andrew Murray ya. Andrew ya, berkata begini. Ujian sebenarnya dari apakah kekudusan yang kita mengaku, kita cari atau capai telah benar-benar menjadi kehidupan kita adalah dari apakah hal itu menghasilkan kerendahan hati yang semakin bertambah di dalam diri kita. Nah, Andrew Murray berkata bahwa kalau orang
dia rendah hati, ya, di mana dia dalam karakter hidupnya semakin rendah hati, di situ kita tahu bahwa orang itu punya sebuah kehidupan yang mencari Tuhan, yang terus benar-benar rindu kekudusan Tuhan. Nah, kerendahan hati adalah satu hal yang diperlukan untuk memungkinkan kekudusan Allah tinggal dalam diri seseorang percaya. Dan bersinar, kekudusan itu bersinar melalui hidup kita. Nah, tanda kekudusan palsu adalah kurang kerendahan hati. Nah, saudara, lihat waktu Ayub menguduskan anaknya. Dia seorang ayah yang merendahkan hati di hadapan Bapa dan mempertontonkan kerendahan hati untuk anak-anaknya. Kerendahan hati di hadapan Bapa apa? Yaitu bahwa Bapa, saya ini butuh engkau untuk keluargaku. Saya tidak tahu apa yang anak-anakku perbuat kalau sudah melanggar Tuhan. Saya, Bapa yang tidak sanggup menjaga anakku dan tahu semua yang mereka perbuat. Saya bergantung pada Bapa. Saya juga butuh kekudusan Bapa. Nah, lalu ketika anak-anak dikumpulkan, Ayub melayani mereka. Datang kepada Tuhan. Menguduskan mereka. Nah, saudara, kerendahan hati yang sedemikian sebagai Bapa, ya, yang senantiasa punya waktu mengumpulkan, bersekutu, menasehati dan mengajak ketemu Tuhan. Ini hal yang dibutuhkan. Gak semua ayah bisa rendah hati seperti ini, mau melayani keluarganya. Gak semua mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bisa jadi berkata, anak itu bukan hanya anak jasmani ya. Saya mau katakan bahwa ayat ini juga berbicara hanya untuk kita anak rohani. Kita nggak bisa berkata, ya kan dia yang berdosa. Masa saya harus terus ngajak dia untuk ketemu Tuhan? Ya kan gimana ya? Saya harus terus menerus melayani. Enggak, saudara. Kalau Tuhan tempatkan anak rohani, orang-orang, kita harus peka atas kehidupan orang sekitar kita yang membutuhkan perdamaian dari Tuhan. Saudara, itu bicara tentang bukannya anak jasmani. Orang-orang sekitar kita yang sedang Tuhan siapkan menjadi anak rohani kita. Hari ini mereka belum menjadi anak rohani kita. Mereka belum jadi bapak rohani kita. Tapi kita harus peka. Kalau kita tahu sekitar kita belum mengalami persekutuan dengan Tuhan, terus ajak mereka bersekutu dengan Tuhan. Terus bawa mereka untuk mengalami kekudusan Tuhan. Saudara, yang kedua, di situ dikatakan Ayub bangun pagi-pagi, panggil anaknya, kuduskan mereka. Saya jadi ingat kalimat Yesus. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, saya tidak perlu jelaskan banyak hal ini. Saya hanya mau berkata, puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang punya komitmen bersekutu dalam firman, bersekutu dalam doa. Saya bersyukur semakin hari saudara semakin bersemangat mengajak orang-orang bersekutu dalam firman dan doa. Bahkan kita adalah orang-orang yang mendahului fajar. Kita orang-orang yang bangun pagi-pagi cari Tuhan. Berarti saudara hidup dan menjalankan hal yang sudah benar. Karena Yesus telah memberi contoh. Pagi-pagi benar. Prioritaskan Tuhan. Letakkan Tuhan yang nomor pertama. Jadikan Tuhan yang dimana kita ajak bersama-sama terlibat dalam sepanjang hidup kita satu hari. Dan biarkan Yesus yang sudah memberi teladan pagi-pagi benar. Masih gelap, dia bangun, dia cari. Ya, sekarang kita juga cari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, saya lanjutkan untuk kita melihat. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Ini kalimat Ayub. Kenapa dia kumpulkan anaknya? Dia pagi-pagi benar bangun, panggil, kumpul dan kuduskan. Karena apa? Ayub berpikir, jangan-jangan anakku sudah berbuat dosa. Sudah buat belum? Belum. Ayub tahu, sudah jelas buat? Belum. Beda dengan Imam Eli. Eli sudah tahu anaknya berbuat dosa. Sudah jatuh dalam dosa. Sudah berbuat dosa yang luar biasa. Bahkan sudah terdengar seluruh rakyat. Kalau Ayub belum mendengar anaknya berbuat dosa. Apakah tertulis dia enggak. Tapi mungkin bisa jadi mereka sudah berbuat. Tidak dengar loh bahwa sudah berbuat.
dan ada bukti sudah berbuat. Tetapi siapa tahu dia berbuat dalam pesta, lupa Tuhan, sombong, papa saya kaya, ngomongnya udah sombong. Aduh, 7 turunan harta nggak habis. Wah, badan kita ini udah selalu nikmatin aja. Hidup ini nikmatin. Bisa begitu. Nah, Ayub pikir, apakah Ayub dengar kata? Enggak juga. Nah, saudara, maka saya lihat dua figur ayah ini berbeda. Saudara, ketika saya masuk hadirat Tuhan, saya terus berdoa. Dalam perjalanan kemarin dari pulang dari luar kota, saya doa terus. Tuhan mau bicara apa ini? Saudara, saya diajar sebagai seorang ayah yang mengajak anak-anak bersama-sama dalam ada waktu bersama-sama. Saya melihat, oh iya ya, ada figur ayah Eli, ada figur ayah Ayub. Saya mau tanya, saudara pilih yang mana? Doa saya hari ini, ketika saya sudah sampaikan ini semua, kita ambil komitmen, kita mau mengikuti figurnya Ayub. Saya bacakan Charles Spurgeon, ya, berkata, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Jika Kristus memang telah menyelamatkan kita dari dosa, kita tidak dapat tidak bersusah hati jatuh ke dalam dosa. Artinya, sedikit dosa hati kita nggak nyaman kok. Kita gelisah, kita orang yang harus peka terhadap yang namanya dosa. Mereka yang merasakan senang dalam dosa bukan anak-anak Allah. Saya tegaskan, jangan pikir sudah dibaptis, sudah KTP Kristen, sudah punya kartu keluarga jemaat, kartu jemaat. Jangan pikir sudah jadi pelayan Tuhan. Tapi kita yang hidup dalam dosa, Charles Spurgeon berkata, mereka yang merasa senang dalam dosa bukan anak-anak Allah. Jadi ukurannya begini. Apa beda jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa? Kalau orang hidup dalam dosa, dia senang dalam dosa. Oh, kita tahu berarti ini orang yang udah hidup dalam dosa. Orang dosa aja dia tetap senang kok. Dia bilang nikmat. Tapi kalau orang yang, dari mana kita tahu dia jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Dia udah berdosa, dia langsung gelisah. Dia gak nyaman, dia akui. Dia nangis, dia sedih, dia bertobat. Nah, kita tahu, oh ini jatuh. So, jika Anda adalah anak-anak Allah, Anda membenci dosa dengan kebencian yang penuh sampai jiwa Anda yang terdalam. Jadi setiap anak Tuhan, ciri-cirinya dari mana tahu? Oh, ini anak Tuhan sungguh-sungguh. Dengan yang KTP. Kalau yang KTP, dia dosa, dia nggak peka. Bahkan nggak masalah. Bahkan dia seneng, nggak benci dosa. Nah, itu tahu. Wah, ini orang Kristen bohong ini. Mau dia pakai baju putih, pakai dasi pelayanan, bohong. Orang jelas kok itu dosa, dia masih senang nikmatin. Tapi kita tahu, ini sungguh anak-anak Tuhan. Dari mana tahu? Dia benci dosa. Hidupnya nggak senang dosa. Nah, Ayub sungguh-sungguh anak Tuhan. Dia belum dengar anaknya berdosa. Bahkan belum tentu berdosa. Tapi dia berpikir, jangan-jangan anakku sudah berbuat dosa. Dan dalam pesta lupa diri ngutukin Tuhan. Yuk. Saya bawa, kita doa, kita kuduskan. Haleluya. Saudara, saya bersyukur bahwa hari ini bisa menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita. Mari kita hidup seperti teladan ayah yang sedemikian luar biasa. Menjaga keluarga, membawa keluarga bersekutu dengan Tuhan, membawa keluarga mengalami kekudusan Tuhan. Dan hidup benar-benar membawa keluarga mengalami persekutuan dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.